Panggilan setan. Pemirsa beriman, pernahkah Anda berada dalam sebuah kondisi di mana ada yang memanggil nama Anda? Namun ketika Anda mencari ke arah sumber suara, Anda tidak melihat seorang pun di sana. Anda kembali menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke belakang, namun tetap Anda tidak mendapatkan seorang pun memanggil nama Anda. Jika Anda dalam posisi seperti itu, lalu apa yang dirasakan? Sekejap pasti bulu tengkuk Anda berdiri, jantung Anda berdebar dengan kencangnya, darah badan, dan bisa jadi Anda akan lari terbirit-birit. Hal ini karena Anda tahu dan Anda ketakutan karena Anda baru saja dikerjai oleh setan. Mengenai kejadian tersebut, ternyata dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa Az-Zakwah Abu Saleh pernah mengutus putranya yang bernama Suhail untuk pergi ke kabilah Bani Haritsah. Dengan ditemani seorang anak kecil, Suhail pun segera pergi ke perkampungan kabilah Bani Haritsah. Di tengah-tengah perjalanan, anak kecil tersebut mendengar seorang dari balik ladang memanggil namanya dengan keras. Merasa dipanggil, anak kecil itu segera menghampiri sumber suara di balik kebun. Namun betapa terkejutnya anak itu karena ia tidak melihat seorang pun di dalam kebun tersebut. Dan sepulang ia dari perkampungan Bani Haritsah, Suhail menceritakan kejadian itu kepada ayahnya Az-Zakwan. Ketika mengetahui kejadian yang dialami oleh putranya, Az-Zakwan berkata, "Kalaulah aku menyadari bahwa engkau akan mengalami kejadian semacam ini, niscaya aku tidak akan mengutusmu. Lain kali bila engkau mengalami kejadian serupa, maka segera kumandangkan azan. Karena aku pernah mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan bila mendengar suara seruan menuju sholat azan, maka ia akan lari terbirit-birit hingga terkentut-kentut." Hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa bila setan mendengar suara azan sampai menuju waktu sholat, maka ia akan lari terbirit-birit bahkan sampai terkentut-kentut. Nyatanya semudah itu membuat setan lari pontang-panting. Pemirsa beriman, pada dasarnya manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Karena itulah sebenarnya jin sangat takut pada manusia. Namun karena jin berhasil menakut-nakutin manusia, maka manusia menjadi takut pada jin. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh takut pada jin, tetapi kita pun tidak menantang jin. Namun jika jin mengganggu manusia, sudah sewajarnya kita untuk melawannya. Hal ini seperti yang telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 3, 175. Mengenai hal ini Mujahid juga berkata, setan itu sebenarnya sangat takut oleh salah seorang dari kalian manusia. Oleh karena itu apabila kamu mendapatinya, janganlah takut, karena kalau takut ia akan terus mengganggu. Selain mengumandangkan azan, berikut akan kami paparkan 5 cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk membuat setan takut dan lari terbirit-birit. Berzikir. Jika kita berzikir atau menyebut nama Allah sebelum melakukan segala sesuatu, maka setan tidak dapat ikut serta dalam aktivitas kita. Seperti saat makan dan minum, dari Jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis riwayat Muslim 2018. Nuqayyim rahimahullah juga berkata bahwa zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan bagaikan cambuk. Oleh karena itu setan yang sering menggoda orang-orang mukmin akan menjadi kurus kering karena diazab dengan zikir dan ketaatan. Setiap kali setan menggoda, kemudian segera disiram dengan zikir, istighfar dan ketaatan, maka setannya pun akan berada dalam azab yang pedih. Cara menyiksa setan yang lainnya adalah dengan banyaknya berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor.
dan tidak juga berlaku bodoh. Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Karena sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Karena orang yang berpuasa rela meninggalkan makanan, minuman dan nafsu syahwatnya karena Allah. Dan puasanya itu untuk Allah, maka akan Allah berikan pahala karenanya. Dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, dengan berpuasa, syahwat manusia pun akan mengendur, sehingga tidak ada jalan untuk setan menggoda, dan itu menyebabkan setan tersiksa. Meludah ke kiri 3 kali. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman yang diganggu oleh setan dalam salat. Itu adalah setan, namanya Khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim 2203. Al-Hakim At-Tirmizi berkata bahwa sekali ludahan bila sampai ke wajah setan, maka akan menjadi bisul bernanah. Sejalan dengan hal itu, dari Rabi bin Husaim pernah bercerita tentang mimpinya yang sangat buruk. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seseorang lalu berkata kepadanya bahwa ia adalah termasuk penghuni neraka. Lalu ia pun bangun dari tidurnya, kemudian meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan berkata, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Dan pada malam kedua, ia bermimpi lagi bertemu dengan seseorang yang membawa anjing. Lalu anjing itu berdiri di depannya, dan di lehernya terdapat tali, dan di keningnya ada borok yang bernanah. Maka dikatakan bahwa itulah setan yang ia lihat dalam mimpi pertamanya, dan borok bernanah itu adalah bekas ludahan 3 kali yang telah diludahkan kepadanya. Faidul Qadir 1350. Setan juga akan tersiksa apabila kita berisyarat dengan jari telunjuk kita saat tahiyat dengan mengerjakan sholat. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda tentang isyarat dengan telunjuk dalam tahiyat. Jari telunjuk itu lebih keras bagi setan daripada besi. Hadis riwayat Ahmad, hadis Hasan. Maksud dari hadis tersebut bahwa isyarat dengan jari telunjuk dalam tasyahud lebih keras bagi setan daripada pukulan besi. Karena itu menunjukkan kepada keesaan Allah dan pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Dan sesungguhnya hal itu sangat dibenci oleh setan. Memperbanyak istighfar juga akan membuat setan kecewa dan kesal. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya setan berkata kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi roh mereka ada di dalam badan mereka masih hidup. Maka Allah menimpalinya. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib juga pernah didatangi oleh seseorang yang berkata, saya telah melakukan dosa. Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi, kata Ali. Orang itu menjawab, saya telah bertaubat tapi setelah itu saya berdosa lagi. Ali pun berkata, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Namun orang itu tetap bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai setan berputus asa dan merasa rugi. Dikisahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin 73. Pemirsa, selain melawan, kita juga bisa melakukan sesuatu yang membuat setan bisa menangis tersudu-sedan. Ya, setan akan menangis ketika seseorang membaca surat As-Sajdah. Adapun arti dari surat As-Sajdah ayat 15 yang artinya, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surah As-Sajdah ayat 15. Hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau bersabda yang artinya, apabila anak Adam membaca surat As-Sajdah, kemudian ia sujud sajdah ketika membaca ayat Sajdah ayat ke-15, maka setan akan pergi menangis sambil berkata, aduh, celaka dan sialnya nasibku. Bani Adam diperintah sujud, maka kemudian dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku ketika diperintah sujud, aku menolak, maka bagiku neraka.
Hadis riwayat Muslim 81. Dalam hadis jelas dikatakan bahwa bila seseorang dari anak cucu Adam membaca surat As-Sajdah, kemudian pada ayat ke-15 ia sujud, maka setan akan berkata, "Aduh, celaka dan sialnya nasibku." Bukan hanya itu, bila kaum Nabi Adam sujud, maka kemudian dia sujud, maka surga baginya. Sedangkan setan ketika diperintah sujud dia menolaknya, maka neraka baginya. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyiksa setan yang senantiasa menggoda kita agar tersesat dari jalan Allah. Semoga dengan mengetahuinya kita dapat mengamalkannya, agar setan tersiksa hingga berputus asa dan merasa rugi menggoda kita. Serta semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama saya saat ini Syarul Gunawan. Dan saya Zizi Syahab, kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Tadi kita sudah buka pemirsa dengan mengenai syaitan ya. Jadi panggilan setan. Kadang kalau pernah kita dipanggil setan? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin percaya nggak percaya kalau kita datang ke suatu tempat yang kosong tuh kadang kayak ada yang manggil kita gitu. Tapi pas dilihat kanan kiri orangnya nggak ada. Betul. Gitu, jadi jangan sampai terus kemudian kita jadi wah ini setan nih, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Banyak hal yang kita lakukan seperti misalnya tadi sudah dijelaskan meludah ke kiri sebanyak 3 kali sehingga setan bisa lari terbirit-birit. Lalu kemudian berzikir, terus bisa juga membaca surat As-Sajdah tadi. Bagus sekali. Dan waktu itu juga pernah dibahas di Berita Islami Masa Kini. Baca aja surah seperti ini. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Seperti itu aja. Jadi insya Allah setannya kabur. Itu bagus banget ya. Atau paling tidak yang minimal ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga bagus untuk mengusir syaitan. Oke, dan setelah ini kita akan membahas tentang sholat istikharah. Oke, sholat istikharah itu yang kita tahu itu pilihan sesuatu ya. Iya, jodoh terutama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.